saudari dan saudaraku umat beriman yang terkasih. Mari kita menyadari bahwa kita semua sementara duduk di keliling meja perjamuan Tuhan. Biasanya kita mengadakan pesta di keluarga-keluarga itu. Sampai sekarang kita belum mampu untuk duduk seperti ini, dan kita antriannya panjang. Tuhan mengundang kita dan kita duduk secara terhormat, bermartabat untuk mengambil bagian secara istimewa dalam perjamuan kudus. Hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Bacaan yang ditawarkan kepada kita persis bicara tentang apa yang disebut teologi Ekaristi sebagai fraktio panis. Tuhan memecah-mecah roti. Tuhan membagi-bagi roti. Tuhan membagi-bagi minuman. Dalam Injil jelas kelompok yang di sini 50 orang, 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 50 orang. 50 orang keliling semua. Kita dibagi secara mengagumkan oleh Tuhan. Dari 5 potong roti dan dikatakan 2 ekor ikan. Tuhan membagi dari kemurahan hatinya sehingga yang 5 menjadi beribu-ribu untuk 5.000 orang laki-laki dan masih sisa 12 bakul. Imajinasi Injil luar biasa. Tuhan memberi kita dari kelimpahan kasih-Nya, sehingga yang kecil, yang nampaknya sederhana, yang nampaknya tidak cukup, selalu cukup untuk semua orang. Dan saudari-saudaraku, beberapa waktu lalu di sini saya mengatakan Tuhan mampu untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Yang Tuhan tidak mampu adalah memenuhi kerakusan setiap orang. Kalau kita rakus, bumi pun tidak cukup untuk memberi kita makan. Tapi kalau kita butuh makanan, Tuhan memberi kita secara cukup. Itu mujizat dari sakramen Ekaristi. Kita perlu menghadirkan diri kita sebagai orang yang sungguh membutuhkan pemeliharaan dari Tuhan, yang sungguh membutuhkan kehidupan dari Tuhan, yang sungguh membutuhkan pembagian belas kasih dan cinta dari Tuhan. Baru Tuhan memberi kita secara berlimpah. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, justru Ekaristi itu
mengalir turun langsung dari salib. Maka kita semua yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini tidak hanya datang dan sambut tubuh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, setiap kali kita menyantap Tuhan di dalam Ekaristi, kita ikut serta dan menjadi pewarta dari wafat Tuhan sampai Dia datang. Kapan Dia datang? Siapa yang sudah tahu hari kematiannya, itulah kedatangan Tuhan. Siapa yang belum tahu, nanti Tuhan tentukan. Dan untuk Tuhan tidak tentukan sekarang, sehingga kita punya tensi tidak lari naik sampai berubah. Setiap kali kita masuk ke sini, kita mewartakan wafat Tuhan. Apa artinya ikut serta dan mewartakan wafat Tuhan? Hari Jumat Agung biasanya di paroki-paroki drama penyaliban rame, kejahatan bisa dipertontonkan di sana, dan saya mencatat dari semua drama dilakukan sangat baik itu tindak kejahatan. Mari bersama Tuhan dengan belajar dari 7 kata-kata sakti Tuhan dari atas salib, kita belajar kebaikan dari Tuhan. Biasa kita nonton, kita banyak kali datang, lebih banyak menjadi penonton. Mari kita belajar kebaikan dari Tuhan, karena Tuhan melalui kebaikannya baru membagi untuk kita. Kalau kita belajar kebaikan dari Tuhan, kita juga belajar untuk berbagi kebaikan dari Tuhan. Kalau di keluarga-keluarga kita belum cukup kebaikan, belajar dari Tuhan untuk berbagi. Kalau di komunitas-komunitas kita, di tempat kerja, di pasar baru, pasar lama, tempat kerja, belum ada cukup kebaikan, mari kita belajar kebaikan dari Tuhan untuk berbagi. Karena Tuhan membagi dari kebaikan. Dia adalah roti hidup, piala keselamatan yang membagi kehidupannya untuk kita. Dan yang kedua, saudari-saudaraku yang terkasih, kita duduk terhormat di depan meja altar Tuhan. Kita juga diminta untuk makin lama makin bersolider, bersetia kawan. Yang lain pelihara padinya, yang lain pelihara kambingnya, yang lain pelihara kebunnya, yang lain datang panen tanpa permisi. Padahal semua di sini Katolik. Pencurian marah, kekerasan marah, semua kejahatan marah. Kita belum mampu untuk bersolider dengan Tuhan dalam kebaikan. Dan itu adalah panggilan dari Ekaristi, tubuh dan darah Tuhan yang kita santap, membagikan kepada kita juga tanggung jawab dan tugas untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Ada yang tidur sepanjang hari, mengorok sepanjang hari, bangun nasi, bangun roti, bangun rokok, bangun kopi.
yang lain kerja setengah mati, dia hanya menjadi tukang minta-minta. Padahal Tuhan itu jelas membagi dan memberi dari kebaikan, dan kebaikan itu diperganda sekian sehingga cukup untuk semua. Solidaritas itu berarti kita terpanggil untuk bekerja supaya dunia ini lebih maju. Saya tahu segala dapat, beras saja di daerah ini tidak cukup, jagung tidak cukup, sayur mayur tidak cukup, telur ayam tidak cukup, daging tidak cukup, populasi hewan tidak cukup. Kita semua yang Katolik ini, kapan kita kerja untuk membagi kebaikan Tuhan? Dan saya mencatat justru kantong-kantong kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah Kristen. Ini tantangan berat dari apa yang dinamakan Ekaristi. Tuhan memberi kita dari meja Ekaristi dan dari meja dunia. Ekaristi harus diperluas. Begitu kita selesai misa, uskup atau pastor mengutus kita, pergilah, misa sudah selesai, kamu diutus itu untuk memperpanjang meja altar ini menjadi meja dunia, supaya semua orang makan dari kebaikan. Mari kita mengikuti Ekaristi dengan kesadaran Tuhan memberi kita makan, supaya kita juga bersama Tuhan memberi makan untuk seluruh dunia. Amin.